Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya bisa membuat video untuk setting VirtualBox yang dimasukkan VHD ANBK 2021 ya. Di sini video ini semoga kualitasnya atau step by stepnya lebih jelas daripada video yang pertama yang saya buat live. Ini saya mencoba menggunakan aplikasi di HP yang rekam, jadi ada di rekam HP, ada di kontrol PC, saya gabung semuanya ya. Di sini ada memakai dua aplikasi saya. Semoga ini lebih jelas ya. Sebelum saya mulai, saya mohon dukungannya untuk mendukung channel saya ini agar saya tetap bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat yang mungkin saja bisa membantu teman-teman yang lain. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah membuka ANBK. Ternyata masih belum ada untuk sinkron gladi. Kenapa? Karena simulasi gelombang kedua ini masih berjalan. Saya kemarin ikut simulasi gelombang pertama ya. Hari ini Kamis dan Jumat ada simulasi gelombang kedua. Berarti insya Allah Sabtu atau Minggu akan keluar jadwal untuk sinkron gladi bersih gelombang pertama ya. Oke, saya mulai video ini dengan terlebih dahulu apa yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke VirtualBox ya. Sebelum kita masuk ke VirtualBox, maka kita harus yang harus kita lakukan adalah cek ya. Yang pertama adalah cek tanggal. Jadi kita harus cek tanggal di sini. Untuk tanggal ini tanggal kita set otomatis ya. Lalu kita cek apakah sudah sesuai pada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Apabila belum, maka kita bisa nonaktifkan otomatisnya lalu kita set ulang ya. Oke, sudah. Langkah pertama untuk jaringan untuk jam dan tanggal sudah selesai. Apa fungsinya? Fungsinya ini untuk menyamakan jam di VirtualBox dan jam di server pusat, server sekolah dan server pusat jamnya harus sama. Apabila tidak sama ya, kemungkinan lebih lambat, sedangkan pusat sudah waktu mulai ujian, kita masih lambat, misalkan katakanlah 30 menit. Nah, itu kan waktu yang sangat berharga ya. Maka belum bisa masuk, misalkan token ya. Tokennya belum bisa masuk padahal sudah rilis di pusat. Oke. Setelah itu kita cek di sini lagi. Nah, saya masuk di home, kita cek ini update and security ya. Kita cek di sini, kita cek di Windows security. Windows security harus kita matikan semua antivirusnya ya. Antivirus bawaan Windows, antivirus yang kita install sendiri harus kita matikan. Lalu sudah kita matikan. Apabila belum, kita harus matikan ini dimatikan semua ya. Ini nanti ada tombol turn off. Kalau ini kan menyalakan, jadi saya tidak nyalakan. Agar apa? Fungsinya ini adalah agar pada saat kita menjalankan Exambro Proctor yang ada di server kita itu tidak terbaca virus ya. Maka kita harus menonaktifkan terlebih dahulu. Sekarang setelah kita sudah
untuk antivirusnya, untuk virus ya yang harus kita matikan semuanya. Firewallnya juga sama ya, kita matikan. Sekarang kita masuk ke network and internet ya, network. Lalu kita masuk ke tank adapter. Nah, di sini saya ada dua Ethernet atau dua colokan LAN ya. Yang pertama fungsinya untuk internet dari IndiHome atau dari jaringan internet ke komputer server atau PC server ya. Yang kedua dari PC server ke hub ya, atau ke klien. Jadi kita gunakan dua LAN di sini untuk internet dan untuk klien. Nah, yang network ini pasti untuk internet. Di sini saya lihat propertiesnya. Nah, di sini tertera tulisan ini ya, Realtek ini tanpa ada tanda tagarnya. Kalau yang saya gunakan untuk klien itu ada tanda tagarnya di sini. Di sini ada tanda tagar ya. Di sini ada tanda tagar. Yang ada tanda tagarnya ini harus kita atur IP address-nya. Nah, di sini klik. Di sini IP-nya harus kita atur. Awalnya itu otomatis ya di sini. Otomatis, lalu kita pilih ini ya. Lalu kita ketik 192.168.0199. Oke. Setelah itu kita tap. Nah, misalkan saya contohkan gini, saya matikan dulu ya. Saya hidupkan lagi 192.168.0 lalu 199, lalu kita tekan tab, akan muncul ya. Untuk PC server LAN yang menuju ke klien itu harus 192.168.0199 ya, tidak boleh 200. Kenapa? Karena 200 miliknya pusat. Oke. Setelah kita mengatur LAN ya, IP LAN untuk LAN, IP address-nya LAN, kita masuk ke virtual box ya. Kita masuk ke virtual box-nya. Saya kecilkan saja. Di sini sudah ada VHD untuk simulasi yang kemarin. Jadi waktu simulasi kemarin saya sudah membuat untuk ini simulasi ANBKMI ya, tertulis di situ. Nah, di sini saya akan mencoba membuat baru tanpa saya menghapus. Apakah bisa atau tidak ya? Biasanya kalau untuk nama VHD yang sama tanpa kita ubah, maka tidak akan pernah bisa ya, karena terindeks sama. Di sini saya sudah siapkan untuk yang freshnya ya. Nah, ini VHD simulasi ANBK tadi sudah. Terus ini VHD simulasi sinkron simulasi ini yang sudah simulasi kemarin. Saya simpan di mana VHD barunya itu. Simulasi tadi saya simpan di bukan di sini. Tadi saya sudah sempat. Nah, ini VHD simulasi ANBK. Di sini saya sudah menyimpannya di sini. Ini yang saya gunakan waktu simulasi. Sekarang saya akan menggunakan yang untuk gladi ini. Oke. Saya akan mulai video untuk membuat yang baru ya. Ini kita tulisi aja gladi ANBKMI.
Ini Windowsnya Windows Microsoft Windows. Untuk Windowsnya 2012 64 bit ya. Ini standar yang anjuran yang dipakai. Kita klik lanjut. Di sini kita klik lanjut. Lalu kita atur di sini. Saya akan menggunakan 8 biar enak. 6 saya gunakan 6 RAM-nya 6 GB. Maaf ya, 6 GB. Oke, lalu ini gunakan. Nah, ini yang tadi yang sebelum yang simulasi. Kita coba untuk yang ini nambahkan lagi ya. Tadi saya taruh di C, di jadi saya coba. Apabila ini tidak bisa karena terindeks sama ya, maka kita harus menghapus ini terlebih dahulu. Maka kita hapus. Untuk menghapusnya itu harus hapus semua berkas. Nah, karena semua berkasnya sudah saya simpan, maka ini aman untuk dihapus. Nah, kenapa? Ini di sininya akan hilang. Nah, di sini hilang. Tapi yang di AKM ini akan masih. Nah, ini masih di sini ya. AKM. Saya sinkron ada di sini ya. Oke, lanjut. Saya akan mulai lagi dari awal. Akan saya buat baru new Gladi ANBK MI untuk Windows Microsoft Windows 2012 64 bit. Kita lanjut. Di sini saya atur karena RAM saya 16 GB, maka saya mau ngasih di sini 6 GB ya. Nah, 59. Lanjut, gunakan VirtualBox. Gunakan harddisk virtual. Kita tambah di sini. Kita cari yang kita simpan itu tadi di mana, di C. Saya simpan di C. Untuk HDD tadi ini kita open, kita pilih buat. Nah, sebelum kita menjalankannya, kita bisa mengatur di sini. Nah, kita atur untuk sistemnya, langsung loncat ke sistem ya. Sistemnya kita centang di sini. Yang fitur tambahan kita centang jam perangkat keras dalam waktu UTC. Jadi yang fungsinya itu untuk menyamakan jam server kita sama jam yang server pusatnya. Lalu kita kalau mau prosesnya ditambahin nggak apa-apa, kita tambahin ini. Jadi misalkan ini kita ambil 2 ya. Batasnya yang penting sampai ini merah ini ya. Oke, sudah jaringan. Sekarang masuk ke jaringan. Untuk jaringan adapter 1 ya, itu berhubungan dengan klien ya. Jadi kita ubah ini jadi adapter terbridge. Nah, Realtek-nya yang kita gunakan tadi, di mana tadi? Nah, di sini adalah Realtek yang kedua, Ethernet kedua dengan ada tanda tagar 2 situ. Maka kita yang di sini juga harus yang ada tanda tagar 2 karena berhubungan dengan klien. Lanjut, untuk tingkat selanjutnya ini kita atur izinkan semua atau apa ya, lupa, paling bawah yang penting ya. Dalam bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, di sini yang adapter 2-nya kita centang, lalu kita pilih nah. Oke, lalu kita klik OK. Nah, sudah. Lanjut. Setelah itu kita harus cek di sini ya, di ANBK
untuk VirtualBox yang ini VHD-nya ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita atur. Kita sekarang menyiapkan Xambro Proctor-nya. Xambro Proctor kita cek dari sini. Nah, apakah ada pembaruan Xambro Proctor semi online 27/11/19. Kita cek yang punya kita ini tadi 27/11/19. Nah, berarti ini sudah siap digunakan ya. Tetapi pada saat ini ya, ini kita punya ini ya, ini fungsinya apa? Kita harus Xambro Proctor dalam bentuk RAR harus kita ekstrak ya, harus kita ekstrak untuk mengeluarkannya. Ini fungsi, kita tadi sudah mengatur semua antivirus dimatikan ya, Windows security-nya, firewall-nya kita matikan semuanya, agar pada saat kita ekstrak RAR Xambro Proctor, maka kita tidak akan ada data yang terhapus. Jadi data yang Xambro Proctor yang dari RAR ekstrak itu tidak ada yang terekam atau terbaca sebagai virus ya. Lanjut, untuk Xambro ekstraknya tadi sudah ya, kita ekstrak. Lalu setelah itu kita cek di sini ya, di sini di Windows firewall ini tadi. Di sini kita kembali ke virus ini. Nah, ini lalu kita cari virus trace protection, kita manage, lalu scroll ke bawah. Ini exclusion, kita cari add or remove. Lalu kita tambahkan di sini folder, kita tambahkan folder, lalu kita pilih yang folder untuk Proctor Xambro-nya tadi, Xambro Proctor semi online-nya ya. Lalu kita select yes. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan Xambro Proctor-nya ya. Ini kita jalankan. Fungsinya untuk pada saat tadi kita matikan tadi itu adalah agar dalam folder itu bisa kita jalankan ya. Nah, di sini tulisan ready-nya masih hitam. Di pojok kiri bawah ada tulisan error VirtualBox. Berarti kita harus mengatur VirtualBox. Mengaturnya ada di sini, di set virtual machine ya. Kita klik, lalu kita tanda ini. Nah, jadi yang kita buat itu tadi. Lalu set di sini. Nah, kita tunggu sampai pojok ini berwarna hijau. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu sampai proses berjalan. Nah, itu berjalan. Lanjut kita tunggu. Di sebelah kanan ini ada tulisan finish. Nanti bisa langsung masuk ke tampilan login ya, Proctor. Nah, untuk pada saat kita start mesinnya ini, Xambro Proctor-nya, jangan kita membuka web browser yang berhubungan dengan Chrome. Jadi Chrome-nya kita tutup terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang loadingnya ini, jadi untuk Xambro Proctor ini nanti menuju ke Chrome. Jadi harus kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, ini pada saat seperti ini ada tulisan kita harus melakukan patching. Kita bisa melakukan patching ya, langsung kita patching.
ini karena belum pernah diperbarui ya, maka kita harus patching terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat bahwa ID Proctor belum terisi ya. Langsung saya perbarui atau saya patching terlebih dahulu ya, patching. Nanti, ini kenapa balik-balik terus ya, loh, tidak bisa terus seperti itu. Alasannya adalah di sini. Ini kita klik sembarangan tadi ya, sembarangan tempat, langsung di dalam sini incognito, ini kita harus mengeluarkannya ya, exit, langsung keluar ini. Di sini ID-nya masih kosong ya, kita lakukan pembaruan atau patching. Proses patching berjalan. Kita lanjutkan proses patchingnya sebelum berjalan. Apabila sudah 100% dan ada tulisan berhasil atau apa yang nanti, kita bisa logout karena ini tidak otomatis keluar. Kita tunggu. Masih proses, sudah 100% tapi belum selesai untuk mbaknya. Patching berhasil, ada warna hijau di sini pojok kanan ini, maka kita bisa logout ini ya. Logoutnya tidak berfungsi, berfungsi ya. Di sini sudah ada sudah muncul ya. Jadi ini sudah terpatching. Di sini ada tulisan 13-nya. Di sini ada tulisan 13 V130011. Jadi ini sudah terpatching, tetapi ID masih kosong. Kenapa? Karena kita belum melakukan sinkron ya. Dan sedangkan jadwal pun belum keluar. Oke. Nah, demikian tadi adalah langkah-langkah untuk setting VirtualBox beserta cara mengatasi untuk trouble atau masalah-masalah yang pada saat kita menjalankan Exambro Proctor. Saya lanjutkan lagi untuk mematikan ini ya. Exambro-nya ini kita tidak boleh langsung menekan merah atas ini, tapi kita tekan dulu atau kita bentar ya, kita harus menekan ini ya, ini ya, kita bisa menekan 1 2 ini atau 1 atau 2, kita bisa pilih. Lalu kita matikan di sini ACPI shutdown. Jadi kita shutdown di sini. Setelah ini ada tulisannya running di sini ya, nanti menjadi power off. Nah, sudah power off, maka kita bisa mematikan. Kita berikan yang terlebih dahulu. Sudah power off, maka kita bisa mematikan yang atas ini ya. Sudah aman. Demikian video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kekurang sempurnaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu.